Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kita melanjutkan perkuliahan forensik kita hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang visum et repertum hidup. Untuk yang meninggal dan tata cara penulisan visum et repertum sudah pada pertemuan sebelumnya ya. Silakan cari channelnya. Ini hasil pemeriksaannya, jenis kelaminnya, berat badan, tinggi badan, warna kulit, ciri rambut seperti apa, dan ciri-ciri yang lainnya, kesan gizi jika ada, silahkan. Ini yang mungkin tidak ada pada visum jenazah, yaitu kesadaran, tekanan darah, nadi, pernapasan, dan suhunya. Ini keadaan umum. Ini contohnya, contoh kasus ya, ada beberapa luka tajam, trauma tajam di sini. Kalau ada pemeriksaan penunjang, ada laboratorium, bisa juga dimuat pada visum hidup. Jangan takut jika ada permintaan untuk membikinkan visum et repertum hidup ya. Untuk rekan-rekan kami yang ada di IGD, Puskesmas, di Poli, jangan takut karena kita cukup menerangkan lokasi lukanya di mana dan seperti apa ukurannya ya. Dan yang paling dicari oleh penyidik itu adalah ini, kesimpulan yang di sini. Apakah nanti dia terkategorikan penganiayaan ringan, sedang, atau berat? Pada contoh ini, terdapat luka iris pada telinga kanan bagian belakang, pada dada sebelah kiri, lengan atas dan bawah kiri, di sela ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri, di pangkal jari telunjuk, di jari tengah tangan kanan, jari manis tangan kanan akibat kekerasan tajam. Jangan lupa ya ininya akibat apa. Ini yang terpenting, luka tersebut dapat mengakibatkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan untuk sementara waktu. Jadi ini termasuk kategori derajat sedang atau penganiayaan sedang nantinya ya, untuk diterjemahkan ke hukumnya. Nanti kita harus bisa membedakan ini ringankah, sedangkah, atau kategori berat. Penjelasan selanjutnya di slide berikutnya. Bagian hasil pemeriksaan visum et repertum klinik atau visum hidup ya. Uraian hasil pemeriksaan korban hidup berbeda dengan korban mati. Biasanya hanya status lokalis ya. Tidak perlu seluruh tubuh. Tidak perlu ditelanjangi ya. Kecuali memang sangat diperlukan. Kalau tidak perlu ya, berbeda dengan jenazah. Akan tetapi anamnesis yang ketat atau pemeriksaan fisik umum yang lengkap tetap diperlukan untuk menghindari terlewatnya suatu kelainan atau perlukaan. Jadi anamnesa yang penting ya, harus lebih detail. Jika si pasien yang juga dalam hal ini berfungsi juga sebagai alat bukti, menjelaskan lukanya di sini, misalnya bagian yang tertutup, bisa kita izin membukanya untuk memeriksanya. Tindakan perawatan, indikasi atau alasan tidak dilakukannya suatu tindakan yang seharusnya diambil, serta semua temuan perlu diuraikan untuk menghindari kesalahpahaman tentang tepat tidaknya tindakan dokter dan tepat tidaknya kesimpulan yang diambil. Jadi perlu sekali komunikasi yang baik ya, dan penulisan atau pencatatan yang baik. Kadang ditemukan juga kelainan yang tidak berhubungan dengan perlukaan, tetapi mungkin justru indikasi dari perawatan. Contoh misalnya korban berkelahi, tetapi mungkin luka kelahinya itu akibat berkelahinya itu tidak begitu parah, tetapi mungkin dia punya riwayat hipertensi atau stroke atau penyakit jantung. Ini yang bisa jadi mungkin indikasi perawatannya ya. Jadi bisa juga disinggung di situ. Kemudian terakhir, keadaan akhir korban, terutama tentang gejala sisa dan cacat badan, terutama indera.
merupakan hal penting ini untuk kesimpulan tadi yang saya singgung sebelumnya. Apakah ini nanti termasuk penganiayaan ringan kah, sedang kah, atau berat? Jadi harus diuraikan secara jelas. Ini kualifikasi luka yang diformulasikan dengan kata-kata yang sesuai dengan bunyi ketentuan perundang-undangan. Contoh, tidak menimbulkan sakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, ini ringan ya, kategori ringan. Ini yang sedang, mengakibatkan sakit yang membutuhkan perawatan jalan selama berapa hari, misalnya mengakibatkan sakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan selama berapa hari. Nah, ini yang sedang. Tetapi harus dipikirkan apakah perawatan ini memang diperlukan atau atas permintaan korban. Jika atas permintaan korban, tidak bisa dicantumkan di sini ya. Misalnya pejabat atau apa minta dirawat, tapi sebenarnya tidak perlu atau tidak indikasi rawat. Hati-hati di sini. Kemudian ini mengakibatkan ancaman bahaya maut baginya, ini yang berat, mengakibatkan kehilangan indera penglihatan, ini untuk penganiayaan berat juga dan sebagainya. Kita bahas lagi di slide berikutnya. Ingat, pada visum hidup, si korban juga adalah si pasien, sehingga dia masih memiliki hak-hak sebagai pasien. Sebagai korban, dia harus diperiksa sesuai dengan permintaan penyidik karena dia adalah termasuk barang bukti. Sebagai pasien, dia dapat saja menolak suatu pemeriksaan ketika sudah dijelaskan kepentingannya apa, kerugiannya apa jika tidak mau diperiksa ya. Karena dia tadi masih juga perannya sebagai pasien. Pada kasus-kasus tertentu, izin tertulis, informed consent, diperlukan sebelum melakukan pemeriksaan dan tindakan. Dengan penjelasan dokter yang menyeluruh dan jelas. Kasus penolakan ini diharapkan akan berkurang. Jikalau memang dia tetap menolak, itu juga harus dicatat kenapa menolak dan tanda tangan dia. Bahwa dia bersedia mengambil risiko ketika melakukan penolakan. Harus detail dan pertimbangan pemeriksaan toksikologis. Jikalau diperlukan pemeriksaan toksikologis, bisa saja didelegasikan kepada perawat untuk mengambil sampelnya ya. Jangan lupa memperhatikan luka-luka yang ringan ya, tidak hanya luka-luka yang nyata. Ini mungkin bermakna untuk pembuktian. Contoh misalnya luka lecet, geser di tangan misalnya, atau ada memar-memar di tangan, padahal pasiennya datang dengan keluhan habis diperkosa misalnya. Barangkali luka-luka pada tangan ini adalah penting untuk pembuktian bagaimana proses perkosaan tersebut. Ini tadi yang paling penting adalah kualifikasi luka. Ringankah, sedangkah? Tadi kita sudah singgung sebelumnya. Untuk yang ringan itu artinya tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan dan mata pencahariannya. Jadi perannya ini penting sekali untuk menimbang apa sih mata pencahariannya atau pekerjaannya. Berbeda luka lecet geser misalnya pada ujung-ujung jari pada kita yang orang biasa dengan mungkin yang jabatannya atau pekerjaannya pianis misalnya, itu akan berbeda nanti klasifikasi lukanya apakah itu termasuk ringankah atau sedang, itu sebagai pertimbangan juga. Kalau sedang, itu artinya dia menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatannya atau mata pencahariannya untuk sementara waktu. Sedangkan yang berat, ini perlu kita hafal semuanya mungkin ya. Berat itu kategorinya yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, atau tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan
pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, mendapat sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 minggu atau lebih, atau gugurnya kandungan, atau matinya janin yang dikandung. Ini yang beratnya. Mungkin harap diingat semuanya, ini yang kategori berat seperti ini. Ini contoh-contoh gambar trauma tumpul akibat kekerasan tumpul, trauma tumpul ya. Ini memar, ini lecet tekan, ini lecet tekan ya. Warnanya berbeda dan kalau dipegang itu agak mengeras dibandingkan kulit sekitarnya. Ini juga lecet tekan. Ini tepi-tepinya ada mungkin bekas luka lecet geser. Ini robek ya. Seperti tadi dijelaskan sebelumnya pada slide pada pertemuan sebelumnya, ini karena luka robek adalah akibat trauma tumpul. Ini ada jembatan-jembatan jaringan masih ya. Dan tepinya tidak rapi ya. Ada mungkin disertai memar-memar di bagian tepi. Ini lecet geser akibat geseran atau gesekan. Ini juga lecet geser ya. Ini robek. Ini akibat trauma tajam atau kekerasan tajam. Ini kalau sudah mungkin sampai mengenai tulang, ini bisa jadi akibat dari tebasan atau trauma bacok. Ini juga bacok ya, luka bacok. Ini luka bacok. Ini iris. Penting untuk iris kita menyinggung masalah arah dari luka. Kalau yang tipis seperti ini, tajam tipis, kemungkinan arahnya dari sini ke sini di sayatnya, penyayatannya. Ini kelihatan tajam dan tipis, ini arah sayatannya kemungkinan ke arah sini, dari sini ke sini. Ini bisa kita lihat ini adalah trauma tusuk atau luka tusuk. Tadi untuk ciri-ciri yang rapih seperti ini, tidak ada jembatan jaringan, ini adalah trauma tajam. Demikian perkuliahan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami sekali lagi mohon bantuannya untuk subscribe, di-share, dan di-like. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.